Singapura sudah menjadi destinasi favorit terdekat bagi wisatawan Indonesia. Tentu saja sudah banyak rekomendasi tempat wisata di Singapura yang beragam dan ramai dikunjungi turis berbagai negara. Jalan-jalan di Singapura tak melulu harus mengeluarkan budget yang besar. Tak semua tempat wisata di Singapura berbayar. Ada juga destinasi gratis yang sayang banget kalau tidak dikunjungi. Selain Gardens by the Bay, ada 5 tempat wisata yang sempat kami kunjungi. Dan tentunya tidak perlu membayar tiket masuk untuk mengunjunginya. Ayunkan langkahmu ke destinasi yang menarik untuk dikunjungi. Kali ini kita mengunjungi beberapa tempat yang hits di Singapura yang gratis yang sempat kami kunjungi dalam satu hari. Dengan menggunakan SkyTrain dari Terminal 3 atau menggunakan bus dari Terminal 4, kita menuju Terminal 1. Tentunya SkyTrain dan bus ini tidak ada biayanya. Begitu kita sampai di Bandara Changi atau sebelum pulang dari Singapura, kita bisa manfaatkan waktu sebentar di Bandara Changi. Mampirlah ke Jewel Extension, maka kamu akan disambut dengan air terjun setinggi 40 meter yang dikatakan sebagai air terjun indoor tertinggi di dunia, yaitu Rain Vortex. Destinasi yang kedua tentunya Merlion Park. Merlion Park terletak di sepanjang Marina Bay, lokasinya sangat strategis sehingga membuat tempat ini mudah diakses, sehingga menjadi salah satu destinasi wisata terpopuler di negara ini. Patung Merlion menjadi daya tarik utama di Merlion Park karena letaknya di area terbuka untuk publik kapan saja. Patung berbentuk ikan duyung dengan kepala singa ini menjadi tempat yang wajib untuk turis berfoto dengan latar belakang ikon ini. Destinasi yang ketiga adalah Sky Park Observation Deck. Adalah salah satu destinasi wisata paling ikonik di Singapura yang menawarkan pemandangan spektakuler kota. Terletak di atas Marina Bay Sands, deks observasi ini memberikan pengalaman tak terlupakan. Memadukan arsitektur modern yang menakjubkan dengan panorama kota yang menawan. Nah, untuk mendapatkan complimentary voucher supaya bisa naik gratis, tentunya kita harus datang ke Marina Bay Sands. Mampir ke booth di depan pintu kasino arah mall yang tertulis Sands Lifestyle. Dan download aplikasi Marina Bay Sands yang ada di sini dan langsung sign up. Setelah sign up, kamu tunjukkan paspor dan Mastercard untuk data member. Setelah itu, kamu akan mendapatkan kartu membernya. Lalu kita langsung menuju gedung di seberang melalui Hotel Marina Bay Sands untuk menuju Sky Park Observation Deck. Nah, di counter di sini kita perlihatkan kartu member yang telah kita dapatkan tadi, dan setelah melalui proses maka kita akan mendapatkan 2 voucher gratis. Nah, ini dia vouchernya. Jadi, satu card member mendapatkan 2 voucher gratis. Dikutip dari laman thecadillac.hotel.com dikatakan bahwa Sky Park Observation Deck pertama kali dibuka untuk umum pada tahun 2010 bersamaan dengan peresmian Marina Bay Sands. Marina Bay Sands sendiri dirancang oleh arsitek kenamaan Moshe Safdie dan menjadi salah satu bangunan paling mencolok di Singapura. Terletak di ketinggian 200 meter di atas tanah, Sky Park membentang di atas 3 menara hotel Marina Bay Sands dan menyerupai kapal besar yang berada di atas langit. Konsep desainnya menggabungkan elemen arsitektur inovatif dan seni kontemporer dingdong togel, menjadikannya simbol kemajuan dan modernitas Singapura. Dek observasi ini bukan hanya tempat wisata biasa, melainkan juga bagian dari mega kompleks yang mencakup hotel, kasino, restoran, teater, pusat perbelanjaan, dan museum. Sky Park adalah representasi ambisi Singapura dalam menunjukkan dirinya sebagai pusat wisata dan budaya di Asia.
Sky Park Observation Deck buka setiap hari, namun jam operasionalnya dapat bervariasi tergantung pada kondisi tertentu. Tiket masuk dapat dibeli secara online maupun langsung di lokasi. Harga tiket bervariasi untuk pengunjung dewasa, anak-anak, dan lansia. Serta ada kemungkinan promo khusus yang bisa kita manfaatkan. Pengunjung dapat menikmati pemandangan 360 derajat dari pusat kota Singapura, Teluk Marina dan Cakrawala yang memukau. Dari dek ini kita bisa melihat gedung-gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, taman-taman hijau, pelabuhan, dan laut yang terbentang luas. Pemandangan ini menjadi lebih menakjubkan saat malam tiba katanya. Dan tentunya dengan lampu-lampu kota yang berkilauan menciptakan suasana romantis dan magis. Sky Park merupakan lokasi yang sempurna untuk mengabadikan momen baik untuk fotografi profesional maupun hanya untuk selfie dengan latar belakang spektakuler. Banyak pasangan memilih Sky Park sebagai tempat untuk lamaran atau foto pre-wedding karena keindahan panorama yang ditawarkannya. Destinasi yang keempat adalah Kampung Gelam. Kampung Gelam merupakan kawasan wisata yang populer dengan adanya toko-toko butik indie. Tempat yang terkenal di kawasan ini antara lain Haji Lane dan Masjid Sultan. Haji Lane merupakan jalan kecil biasa di Bugis namun berkembang menjadi tempat yang populer. Pencinta fashion akan senang untuk ke tempat ini karena mendapat berbagai pilihan pakaian, aksesoris, serta barang unik lainnya. Jangan lupa kafe dan bar yang unik, serta mural-mural pada tempat ini menjadi spot instagramable bagi pengunjung yang datang ke Singapura. Restoran dan kafe di sini buka setiap hari pada jam 11 siang hingga jam 10 malam. Katanya kalau berjalan-jalan di Haji Lane dan Arab Street di Kampung Gelam pada malam hari, kamu akan menemukan suasana budaya yang berwarna-warni dan ramai. Dan banyak pengunjung berkumpul di ganggang sempit ini untuk menikmati minuman, mendengarkan musik live, dan merasakan suasana yang fantastis. Tak jauh dari Haji Lane juga terdapat Masjid Sultan. Masjid ini merupakan salah satu masjid tertua dan terbesar di Singapura dengan warna kubah keemasan yang ikonik. Mengutip dari laman visitsingapura.com dikatakan bahwa masjid ini dibangun pada tahun 1824 untuk Sultan Hussein Shah, Sultan pertama di Singapura. Sir Stamford Raffles, pendiri Singapura, memberikan $3.000 untuk konstruksi gedung satu lantai dengan atap 2 lapis. 100 tahun kemudian masjid tua ini memerlukan perbaikan. Masjid yang kita lihat saat ini didesain oleh Dennis Santry dari Swan and McLaren, firma arsitektur tertua di Singapura, dan dibangun kembali pada tahun 1932. Restoran dan kafe di sini buka setiap hari dari jam 10 pagi hingga jam 9 malam. Mancan betul. Wow.
Dan destinasi yang kelima adalah Chimes Singapore, berada di tengah kota dengan alamat 30 Victoria Street, Singapura. Untuk menuju kemari, kamu bisa naik taksi, bus, atau MRT yang turun di City Hall MRT Station. Di dalam Chimes terdapat banyak jenis kafe dan restoran yang menyediakan berbagai jenis kuliner dan jajanan. Jenis restoran yang ada di sini sangat beragam. Ada Western food, Japanese, Chinese, dan fusion food, perpaduan makanan. Untuk daftar restoran bisa dicek ke website Chimes. Lokasinya memang cocok untuk hangout dengan teman, keluarga, ataupun klien kerja. Chimes adalah salah satu ikon peninggalan bersejarah yang dikelola oleh Perennial, perusahaan real estate Singapura. Bangunan Chimes dari depan terlihat sangat unik dan menonjolkan sejarah yang sangat kental. Bangunan Chimes terdiri dari beberapa jenis bangunan dengan style berbeda untuk mempertahankan keragaman estetika. Keunikan Chimes Hall adalah memiliki gaya gotik dengan menggabungkan dinding fresko dan panel kaca yang terpatri, memberikan kesan sejarah yang masih dijaga hingga kini. Di bagian pintu masuk Chimes didesain dengan tekstur logam, bertujuan agar Chimes dapat terlihat dari jalan luar pintu utama. Gedung Chimes bisa dikunjungi dari pagi jam 9 hingga jam 12 malam. Cuma untuk kulinernya biasa buka dari jam 11 siang sampai jam 12 malam. Demikian sekilas mengenai pengalaman kami mengunjungi 5 destinasi gratis di Singapura untuk kunjungan dalam kurun waktu sehari. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa pada video destinasi lainnya. Matur suksma.